Oke, kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita memuji Allah sebagaimana layak ia dipuji, dan kita juga curahkan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai sejarah, di mana sejarah ini kita akan bagi kepada 3 fase, di mana fase pertama adalah sejarah 3 agama langit. Kemudian nanti ada fase kedua, kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita sekilas akan membahas tentang kronologi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir fase 3 yang akan menjadi fokus utama kita, yaitu peradaban Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai terakhir kerajaan Turki Utsmani, dan bagaimana Islam membuat dunia menjadi lebih indah dengan peradabannya. Oke, kita lanjutkan ringkasan tentang sejarah peradaban agama langit. Jadi kita bahas dulu agama langit. Nah, apa itu agama langit? Dia itu adalah agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Tuhan. Kemudian biasanya ciri-cirinya itu memiliki sebuah kitab, ya, punya kitab. Kitab itu berisi wahyu dari Tuhan, jadi kitabnya bukan karangan manusia. Nah, kemudian biasanya juga memiliki sebuah, atau bukan, seorang penyampai pesan. Biasanya namanya nabi atau rasul. Kita tahu bahwa di Yahudi ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Isa di Nasrani. Di Islam kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat dulu di sini. Nabi Adam, singkatnya Nabi Adam turun ke bumi, kemudian punya keturunan Nabi Sitis alaihissalam. Ini nabi kedua. Nah, Nabi Sitis ini kurang kita kenal mungkin, ya. Cuman dosa pertama itu adalah anaknya Nabi Adam, yaitu membunuh, dan dosa kedua itu adalah dosa zina yang disebabkan oleh musik. Nah, ini musik pertama kali ditemukan di fase Nabi Sitis alaihissalam. Kemudian Nabi Idris. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kita akan fokus di sini karena kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memimpin dunia atau ditugaskan untuk berdakwah, seluruh dunia ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Nah, yang tersisa hanya Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam punya 3 anak, yaitu Yafid, atau Yafid. Kemudian di sini ada Sem dan ada Ham. Ada orang-orang Samit gini, ya. Kita biasa bilangnya Samit. Ini Yafid, dan ini orang-orang Hamid. Orang-orang Yafid ini tersebar ke daerah Asia, termasuk nanti kita lihat keturunannya ini di daerah Jazirah Arab atau Timur Tengah. Kemudian orang-orang Hamid ini di daerah Afrika. Nah, Yafid ini contohnya adalah yang sekarang itu. Jadi banyak menyebar, kemudian saling menikah, kemudian jadi menjadi induk dari, bukan induk, ya, keluarga besar sebetulnya ini. Dari Yafid ini orang-orang Asia, Eropa, Indian, Melayu, kita juga orang Indonesia itu lahirnya dari Yafid ini, ya. Jawa, Turki, Ya'juj Ma'juj pun menurut para ahli dikatakan bahwa mereka itu adalah turunan dari Yafid, orang-orang Yusia, di mana beberapa ahli menyatakan Ya'juj Ma'juj yang dalam bahasa Inggrisnya Gog and Magog. Magog ini adalah orang-orang Rusia yang hidupnya di sini, dan Gog ini, Ma'juj ini adalah orang-orang Mongolia yang hidupnya di sini. Maka pada saat itu dinasti RRC, ya, Republik Rakyat Cina, Tiongkok dulu itu membuat tembok raksasa yang membentang untuk membatasi agar orang-orang Mongol tidak menyerang ke kekaisaran Cina pada saat itu. Orang-orang Sem, orang-orang Arab, Iran, Libya, dan Mesir, kita tahu ciri-ciri fisiknya tinggi, kemudian putih, dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang Ham ini turun adalah orang-orang Afrika.
Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa membuat ini nih pegunungan yang membentang sini, yang memisahkan antara daerah utara dan daerah selatan pada saat itu. Nah, ini menjadi tengah, maka sampai sekarang disebutkan Timur Tengah. Dan titik pertengahan dunia itu sebetulnya zaman dulu itu adalah Timur Tengah. Ini kok nggak ada Amerika? Pada saat itu Amerika belum ada, belum ditemukan, atau nggak tahu lah, yang jelas belum ada catatan sejarahnya. Oke, terus kenapa Allah pisahkan ini? Karena orang-orang Yafid ini, kita tahu bahwa orang-orang Yafid ini senang perang. Orang-orang Yafid senang perang, senang keributan. Kemudian mereka orang-orangnya pemberani, kasar. Makanya kaum Sem ini takut, bukan takut, dilindungi ya. Sampai nanti orang-orang sini ke Rusia ke atas, sampai ke daerah Eropa, termasuk Turki pun. Nah, ini ke orang-orang Turki itu sebetulnya Yafid. Berbeda dengan orang Arab. Jadi Turki dan orang Arab itu tidak bisa disamakan, karena orang Arab itu asalnya dari Sem. Kita kenal istilah negeri Syam ya. Itu negeri Syam itu maksudnya mengacu ke sini. Oke, pertanyaan berikutnya. Di sini beberapa gambaran keturunan-keturunannya sudah dirangkum, boleh diperhatikan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah, di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu kita lihat dari Nabi Nuh alaihissalam, Sem. Jadi kemudian turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disebut ayahnya para nabi. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Siti Sarah ini mandul ya, kita tahu mandul. Kemudian di sini tidak memiliki anak. Singkat cerita dapat hadiah berupa budak perempuan yang namanya Hajar dari Raja Mesir, dihadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim memiliki anak. Nah, dengan pernikahannya bersama Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail. Nah, kita tahu kan sejarahnya bahwa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam bukan diasingkan atau sama Allah diinstruksikan untuk ke daerah ini, daerah Arab, daerah Mekah sebelah sini. Dari sini ditinggalkan berdua di sini saja. Nah, sampai ada sumur Jam-Jam, pembentukan Ka'bah dan lain sebagainya. Oke, ini kemudian sampai nanti ke keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam turunlah Nabi Muhammad. Oke, kita lihat ke Sarah dulu. Siti Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub alaihissalam. Nah, kalau ini namanya Yakub, ini Ismail. Yakub itu biasa atau punya nama lain sebelah sini Israel ya. Ini Ismail, ini Israel. Makanya disebutlah keturunan mereka adalah orang-orang Israel. Ya, Bani Israel maksudnya anak-anak Yakub gitu. Kemudian Nabi Yakub memiliki anak Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan lain sebagainya. Ini masih banyak sebetulnya. Ini yang bungsu Nabi Yusuf yang ganteng itu. Lewi punya anak namanya Nabi Imran alaihissalam. Nah, ini ada generasi ini ada namanya Yehuda yang agak menonjol dari segi kepemimpinannya, maka disebutlah orang-orang Yahudi di sini. Nabi Imran, kemudian Nabi Imran punya keturunan namanya Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa. Kemudian dilanjutkanlah ke bawah sampai Nabi Musa menjadi pemimpin kelompok sampai ke ini Talut. Talut ini adalah bisa dibilang raja pertama orang-orang Yahudi. Ini sudah membentuk sebuah kerajaan. Kemudian kerajaannya diturunkan ke Daud alaihissalam. Nabi Daud menginstruksikan nanti penerus saya adalah Nabi Sulaiman. Dari mulai Nabi Sulaiman ini, generasi Nabi Sulaiman sudah dibakukan menjadi sebuah agama, dan agamanya namanya agama Yahudi, mengacu kepada ini keturunannya. Oke, ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki keturunan lagi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya juga. Nah, sayangnya ini Nabi ini ditolak oleh orang-orang Yahudi, disebut penista agama, disebut sesat, maka jasadnya beliau itu dibelah dua gitu, digergaji ceritanya. Jadi wafat dengan sangat mengenaskan. Kemudian
berikutnya sampai generasi berikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, ini kan muncul sebuah sebuah kejadian hebat. Gak punya ayah tapi turun gitu. Gak punya ayah tapi lahir maksudnya. Maka pada saat kelahirannya diperingati sebagai tahun 1 Masehi atau Masih Al-Masih. Nah, jadi tahun sekarang itu 2020 itu adalah 2020 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam lahir. Oke, singkat cerita kita tahu sejarahnya Nabi Isa disalib. Nah, itu terjadi pada Raja Dikianus ya. Sampai nanti pemimpinnya ini jatuh ke Dikianus, ini zolim, dan kejadian pemuda Ashabul Kahfi itu terjadi di masa pemerintahan Raja Diki. Kemudian punya penerusnya juga namanya Konstantinus atau Konstantin, sampai punya sebuah kota dinamai Konstantin, ini berasal dari sini. Nah, beliau membuat sebuah konsili Nikea, konsili atau pertemuan, dan di pertemuan itu kesimpulannya adalah membuat agama namanya agama Nasrani yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah Tuhan Yesus. Jadi di sini ada Islam, ini ada agama Nasrani, dan ini ada agama Yahudi. Beda ya antara Yahudi dan Zionis. Zionis itu adalah kepentingan negara, kepentingan Israel. Kalau Yahudi itu adalah nama agama. Ini Nasrani juga nanti akan terpecah menjadi dua. Nasrani ada yang Katolik, ada yang Kristen Protestan juga. Nah, Islam pun terpecah menjadi dua. Secara umum ada Islam Sunni dan ada Islam Syiah. Walaupun Sunni bukan Sunni ya, Syiah itu sudah tidak bisa dikatakan Islam karena mereka menganggap bahwa Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tiga agama dengan keturunannya berasal dari satu ayah yang sama, namun dua rahim ibu yang berbeda. Mereka sebetulnya tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi. Cuman mereka melihat bahwa Nabi Muhammad ini kan turunan Ismail. Ismail ini adalah anaknya Hajar. Ini kan budak, sementara kita ini adalah istri gitu. Nah, ini budak, nggak pantas lah kita dipimpin oleh seorang budak. Makanya mereka gengsi dan sampai sekarang tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, walaupun di kitab mereka sudah tertulis jelas. Oke, ini silsilah para nabi. Kalian bisa cari di Google, ini kata kuncinya dari mulai Nabi Adam, Nabi Sitis, Nabi Nuh tadi muncul. Ini yang diceritakan hanya dua, sampai ke berikutnya ini para nabi turun lagi. Di sini di sini Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, disebutlah di sini Yahudi. Nah, ini anak-anaknya tadi ada Yusuf, ada Levi, ada Benyamin, ada Yahuda. Nah, ini orang-orang Yahudi nih kesini ya. Nah, ini juga Yusuf, Jonah, ini Joseph, mana harus Yunus, Nabi Yunus. Ini Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, kemudian nanti Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, ini dari sisi sini sampai nanti Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di menurut ajaran Kristen. Di satu sisi ini Nabi Ismail, kita lihat sangat banyak sekali keturunannya, turun sampai nanti ke orang-orang Quraisy. Setelah ke orang-orang Quraisy nanti turun ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini fase kedua di kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa cari namanya kronologi ringkas hidup Rasulullah SAW dari mulai tahun kedua membersihkan hati. Nah, ini nanti ditugasin nih kenapa harus dibersihkan ini hati. Jadi dadanya dibelah oleh malaikat. Kemudian wafat Aminah, wafat Abu Muthalib, kemudian berdagang di usia 12 tahun. Bisnis 12 tahunnya. Berdagang ke Syria untuk Khadijah, udah kerja ke Khadijah. Kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lahir anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, kemudian lanjut nanti. Ini adalah kejadian-kejadian penting. Ini 40 tahun diangkat menjadi nabi, menerima wahyu pertama gitu.
kemudian mulai berdakwah secara tertutup, ini secara terbuka, hijrah ke Ethiopia, nanti menikah dengan Sauda, menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ini berdakwah ke Taif seorang diri yang dipukulin, bukan dipukulin, dirempar batu ya. Isra Miraj terjadi di usia beliau, bukan ini maksudnya ini yang atas. Berarti 49 ini yang wafatnya Khadijah ya. Isra Miraj ini di bawah nih. Isra Miraj ini di usia ke 40 ya. Di 40. Kemudian ini Madinah, kaum muslimin berhijrah dari Yasrib. Nanti ini hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dari Mekah. Dari sini kita kenal tanggal Hijriyah. 1000 selamat hari raya Idul Fitri 1000 sekian Hijriyah. Nah, itu tanggal 1 Hijriyahnya itu pada saat Nabi SAW berusia 53 tahun. Ini tahun ke-13 kenabian, kemudian terus sampai nanti penaklukan kota Mekah di usia ke-60 tahun. Kemudian perang-perang lagi, kelahiran anak ke-7 Ibrahim dari Maria Al-Qibti, belum terima kasih. Nah, ya terus sampai nanti mengerjakan haji wada, Rasulullah dakwah terakhir di Arafah, kemudian wafat di usia ke-63. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.